Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamraqna wahiyat warzuqna fahman na'lam bihi kaifa najid ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala al-arif billah al-syekh al-allamah al-imam Ibnu Satakandari thumma syarih al-imam Abdullah Syarqawi rahimahullah ta'ala fana bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bihamd fid darin amin. Qala rahimahullah radi annu la tamuddanna yadak ilal akhdi minal khalaiq illa antara annal muqtiya fihim maulaka la kenusil ilallah al mutajarridu kang makom tajrid al mutajarridu kang ing dalem makom tajrid, makom yang sudah meninggalkan sabab, pasrah pada Allah. Nyadongaken ndawakaken tangan ira ilal akhdi maring ngalap utawa nrimo peweweh, ilal akhdi maring ngalap peweweh minal khalaiki saking pira-pira makhluk, minal khalaiki saking pira-pira makhluk, mimma sangka peweweh atok yuktuna kang padha maringi sapa khalaik hu ing ma laka maring sira, yuktuna kang padha maringi to aweh sapa khalaik hu ing ma laka maring sira. Bayane ma minal arzaki saking pira-pira rezeki, minal arzaki saking pira-pira rezeki bisa berupa benda, makanan atau uang atau apa, kemanfaatan. Ala wajhir rifqi ing atase dalane kelembutan, welas. Ala wajhir rifqi ing atase dalane welas. Illa bisyartaini angin kelawan syarat loro. Illa bisyartaini angin kelawan syarat loro. Asyara awe isyara sapa Imam Ibnu Satakandari. Asyara awe isyara sapa Imam Ibnu Athaillah musannaf ilal awwali maring syarat kang pertama biqauli kan dawe musannaf to Imam Ibnu Satakandari dau illa antara angin to ningali sira murid, illa antara angin yen to ningali sira murid ai illa ba'da mulahadhatika tegese ing dalam tegese sakwise to angin ing dalam sakwise ngelirik ira merhatiaken ira, illa ba'da mulahadhatika tegese angin ing dalam sakwise ngelirik ira to merhatiaken ira, ngelirik annal muqtiya setune zat kang paring, annal muqtiya setune utai zat kang paring hakikate fi dalam khalaik, fi dalam khalaik ing dalam amal-amale khalaik termasuk peparingi khalaik, pawewe khalaik. Annal mutiiku maulaka Allah bendoro ira, iku maulaka Allah bendoro ira, Allah pelindung ira, iku maulaka
Allah bendoro ira. Iku maulaka Allah bendoro ira. Fala taro mengko ora ningali sira. Fala taro mengko ora ningali sira al ata'a ing peweweh peparing. Fala taro mengko ora ningali sira al ata'a ing peweweh atau peparing. Alladzi ya ata yasilukang temeka apa ladzi. Alladzi ya ata silai ladzi yasilukang temeka apa ladzi ilaika mari sira. Temeka ilaika misa illa minhu angin sangka maulaka. Illa minhu angin sangka maulaka. Wa annal khalqa lan sutai makhluk, pawagai makhluk, pitulungi makhluk, hadiah makhluk, iku asbabun pira-pira sabab, wawasa itu lan pira-pira pelantara. Wawasa itu lan pira-pira pelantara, hanya sabab dan pelantara. Wala yakfi fi tilka ru'ya antakuna ilman wa imanan faqat. Wala yakfilan ora cukup fi tilka ru'ya njel mungkon-mungkono ningali weruh ningali ne al ata alladzi yasilu ilaika ila minhu, tidak cukup hanya tahu. Wala yakfi fi tilka ru'ya njel mungkon-mungkono weruh apa antakuna yen ta ana apa ru'yat oniku ilman cuma ilmu wa imanan lan kepercayaan fakot bloko oniku ilman kaweruh to ilmu antakun ento tilka ru'yat ru'yate oniku ilman kaweruh to ilmu wa imananan kepercayaan fakot tidak cukup. Bala buddha balik kena ora kena ora. Bala buddha balik ora kena ora apa antakuna yen to ana apa tilka ru'yat. Antakuna yen to apa tilka ru'yat oniku halan rupa hal perilaku. Oniku halan hal makom. Oniku halan hal dadi mboten gawe-gawe. Wa dzauqan lan pengrasa. Wa dzauqan lan penyicip atau pengrasa. Fa inna dzalika mesin mengkono bala buta antakuna halan wa dzauqan. Fa inna dzalika mesin mengkono bala buta antakuna halan wa dzauqan. Iku hatai dzalik iku Allah iku perkara kang pantes kang patut. Iku Allah iku perkara kang pantes bi halil mutajarridi lawan tingkai wong kang ing dalem makom tajrid. Iku bi halil mutajarridi kelawan tingkai wong kang nyonggo to ing dalem makom tajrid. Niku syarat pertama. Wa ilasanil maring syarat kang kaping pindho, karena ada dua syarat tadi. Biqauli kelan dawe musannaf Imam Ibnu At-Sakandari rupane dawuh fa idza kunta mengko nalikane wis ana sira. Fa idza kunta mengko nalikane wis ana sira. Fa idza kunta mengko nalikane wis ana sira ana iku kadzalika kaya mengko antara nika antara annal mu'tiya fihim maulaka yang ditafsiri ba'da mulahadatik. Kadzalika mengko antara ay mulahidon tegese wong tingkai wong kang nglirik merhatiaken maulaka. Mulahidon tegese wong kang merhatiaken to melirik maulaka ing pangeran ira. Pawae manungsa, pawae kanca, pawae santri ya, diterima tapi hatinya meyakini itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah, santri hanya wasilah. Nek wis koyo ngono, fakhud mongko ngalapo sira. Fakhud mongko nrimo sira to ngalap sira ma ing peweweh ing atok. Ma ing peweweh wa faqakan nyocoki apa ma wa faqakan nyocoki apa ma wa faqakal ilmu wa faqakan nyocoki ka ing sira apa ilmu wa faqakan nyocoki ka ing sira apa al ilmu ilmu
Fakhud mongko ngalapo sira nrimo sira ma ing atok peparing wa faqo kang nyocoki ka ing sira apa ilmune ma ilmune syarat-syaratnya tata kramanya ala akhdi ing atase nerima to ngalap ma ala akhdi ing atase nerima ma wa hasilu ta hasil li madhkur la tamuddana ila akhirih iku Allah tak khuda yen ta ora ngalap sira ora nrimo sira iku Allah tak khuda yen ta ora ngalap sira illa ma angin paweweh atau wa faqo kang nyocoki apa maka ing sira kefailan wa faqo kang nyocoki ka ing sira apa ilmu wa faqo kang nyocoki ka ing sira apa al ilmu nyocoki ala akhdi ing atase ngalap ma nerima ma peparing wa abahalan menangaken apa ilmu wa abahalan ngolehaken to menangaken wa ilmu lakam sira akhdahu ing nerima ma ing ngalap ma akhdahu ing ngalap ma wal muradu tekang den karepaken kan ilmu wa faqal ilmu wal muradu tekang den karepaken kelawan wa faqal ilmu itu iku ilmu zahir fikihnya lah katakan ilmu syar'inya gambare bi Allah tak khudak lento orang ngalap sira bi Allah tak khudak lento orang ngalap sira ing ma illa min yadi mukallafin angin sangka tangane wong kang mukallaf rasyidin kang pinter kang netakiyin kang takwa rasyidin kang pinter maksudnya bale yang sudah pandai takiyin kang takwa wa ilmul batin lan ilmu batin tambahan di samping ilmu itu ilmu zahir juga ilmu batin. Apa yang ilmu batin? Bi Allah ta'khuda klenta orang nerima ta orang ngalap sira. Bi Allah ta'khuda klenta orang ngalap sira orang nerima sira ilama angin paweweh. Ilama angin kana kang ana apa ma ana ala wajhi rifqi ing atase dalane welas. Ala wajhi rifqi ing atase dalane welas. Wal maunati lan pitulung aila takhu tegese aja ngalap aja nrimo sira aila takhu tegese aja ngalap sira ing ma illa ma angin aila takhu tegese aja ngalap sira illa ma angin ing peweweh anta kang khalitai sira iku muftaqirun kang banget butuh ilai maring ma fil hali ing dalam saknalika ing dalam tingkai iki fil hali ing dalam saiki atau tingkai iki memang dibutuhkan sekarang litun fiqh drapun belanjaaken sira drapun nafkahaken sira litun fiqh drapun nafkahaken sira ing ma fi daruriyatik ing dalam kebutuhan nyereng ira fi daruriyatika ing dalam kebutuhan nyereng ira kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan wa hajatikal pira hajat ira min ghairi israfin saking tanpa berlebihan israf wala iktarin lan ora ngirit kama kaya perkara min ghairi israfin wala iktarin kana kang ono sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam muga-muga tetap ing atase kanjeng Nabi as-salatu ta tambah rahmat azim wassalamu lan tambah keselamatan kesejahteraan fi akli dalam dahare kanjeng Nabi wasyurbi lan ngunjuke kanjeng Nabi walibasilan pakaiane kanjeng Nabi wa maskani hilan panggonan to daleme kanjeng Nabi wa maskani lan daleme kanjeng Nabi papan wa maskani lan papane kanjeng Nabi wa ghairi dzalik lan yen kono akli wa syurbi biasi maskani
Fala takhud mongko aja ngalap sira ma ing peparing yakti kang teka utawa kang nekani apa maka ing sira yakti kang teka apa maka ing sira qabla waktika jam durung waktu ira durung waktu butuh ira. Lah ini angel. Fala takhud mongko aja nrimo aja ngalap sira ma ing peparing yakti kang teka apa maka ing sira qabla waktika ing jam durung waktune ira butuh. Kalau sekarang malah keramat itu. Sekarang malah ditunjukkan. Ya. Wala zaidan lan ora perkara ing perkara kang ngluwi ala hajatika ing atase hajat ira. Illa ayyakuna nging to ana illa ayyakuna yang angin itu fi khuluquka ing dalam pekerti ira akhlak ira illa ayyakun enta ana fi khuluquka ing dalam pekerti ira akhlak ira sakhaan utawi loman. Ya boleh menerima lebih tapi kamu orang yang loman, jadi yang kamu terima juga akan kamu berikan orang. Wala ta'khud lan aja ngalap sira ma ing peweweh wala takut lan ojo ngalap sira ma ing peweweh tukta kang den paringi sirahu ing ma tukta kang den paringi sirahu ing ma ala jihatil ikhtibar ing atase dalane nyoba nguji ngetes ala jihatil ikhtibar ing atase dalane ngetes utawa ujian minallahi sangka Allah taala gambare bi an ukti taklento den paringi sira syai'an suci-suci kunta kang ana sira ana iku qad qasata temen nejo ira iku qad qasata temen nejo ira tarkahu ing tinggal syai'an lillahi krana Allah syai'an mau min syahwatin sangka kepinginan syahwat kunta kang ana sira iku muktalan wong kang den uji iku muktalan wong kang den uji den coba biya kelawan syahwat kot malakat kang teman-teman wis miliki melekat kot malakat teman-teman wis miliki atau melekat apa syahwat ka ing sira wa manaat lan nyegah apa syahwat ka ing sira nyegah alqiyamah ing jumenengi bi huquqi rabbika lan pira hae pangeran ira darai syughul lupa Allah. Wala ta'khud lan aja nrimo sira aja ngalap sira ing peweweh min mannanin saking wong kang undat-undat. Wong kang suka undat-undat lho. Ya. Wala fakhurin ora engkek to sombong. Wala fakhun lan ora wong kang sombong jangan. Wala mudhirin lan ora wong kang mertelakaken li atiyatihi maring peparingi budhir. Nek ngekeki diduduk-dudukno wong disebar-sebarkan bahkan panggil wartawan ya. Wala mimman lan ora sangka wong yaskulu kang abot ala qalbika ing atase ati ira wala mimman lan sangka wong yaskulu kang abot ala qalbika ing atase ati ira apa qabulu atiyatihi apa qabulu atiyati nerima peparingi man apa qabulu atiyati nerima peparingi man karena orang itu terhormat yang disegani atau orang itu suka-suka ya subhat lah katakan faqad qila mongko temen den dawaken la takul illa mimman yara lakal fadl alaihi fi akli la takul aja mangan sira illa mimman angin saking wong peparingi wong yara kang ningali sapa man laka maring sira ningali al fadla ing kautamaan alaihi ngatasiman fi aklihi yara kang ningali semelakan si al-fadl ing keutamaan al-fadl ing keutamaan al-fadl ing keutamaan alaihi ing atase man fi aklihi ing dalem mangane fi akli ing dalem mangane man la takul aja mangan sira maksudnya aja nrimo lan mangan sira illa miman angin peparingi wong saking wong yaro kang ningali sapa man laka maring sira
al-fadla ing keutamaan ali ngatasi man fi akli ing dalem mangan fi akli ing dalem mangane atau fi akli ing dalem mangane yara lakal fadla alaihi fi aklihi. Ya mangan atau utawa ini makul ya. La takul ini membuang maf'ul. La takul aja mangan sira ing panganan. Nah itu illa miman angin sapa wong yara kang ningali sapa men lakal sira al fadl ing ngatasi fadla ing ale ngatasi makul ya, buat sendiri ale ngatasi ta'am atau makul fi akli ing dalem mangane mangan makul atau ta'am fi akli ing dalem mangane mangan ta'am. Hadirin hadirat para mutaharrijin mutaharrijat, para salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, sepuh, musyahidin musyahidat, mustarikin mustarikat, khususnya para pemirsa TV 9 dan semuanya yang mengikuti pengajian ini, semoga kita ditambahkan kesehatan, maunah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyempurnakan mengisi waktu-waktu kita dalam kebaikan dan dijembarkan rezeki kita, hajat-hajat kita dimudahkan dengan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Imam Ibn al-Sakandari pada siang hari ini memberikan sebuah arahan penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah mengenal para salikin muridin yang di situ disebut sebagai orang-orang yang suluk, ya. Orang-orang yang di dalam suluknya ini ada yang secara cepat memperoleh makom-makomnya, atau masih dalam makom kasbi, atau sudah naik menjadi makom tajrid. Makom kasbinya dia masih tetap berlaku atau memberlakukan kegiatan sehari-hari, baik untuk dirinya, untuk kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Semua dikerjakan sebagai bentuk ikhtiar dan sebuah perintah agama. Atau dia sudah memperoleh makom tajrid. Tajrid itu artinya melepaskan semua sabab, ya, sudah tidak bekerja, ya, semuanya itu untuk urusan duniawinya sudah dilepaskan. Dia hanya jungkung pada Allah, hanya munajat pada Allah. Ya. Jadi urusan rizki zahir diserahkan kepada Allah. Nah, untuk urusan rizki ukhrawinya, ruhaninya tetap ya dilakukan, karena tajrid itu juga sebuah ikhtiar ruhani untuk taqarrub kepada Allah. Jadi tajrid di sini melepaskan semua usaha dan upaya zahir. Ya. Masa budua Gusti Allah. Gusti Allah zat yang maha kuasa, maha kaya, ya, maha menentukan, maha memudahkan apa yang sulit, dan sebaliknya. Semua wewenang mutlak pada Allah. Sehingga dia cul-culan sudah. Lah, kalau kita rupa-rupanya di antara kita ada yang sudah dicoba oleh Allah, karena semua itu kan ada uji coba. Kalau kita ternyata diuji coba oleh Allah, naik pada makom tajrid, ya, karena makom kasbi sudah kita lakukan, hampir semuanya kasbi semua. Sekarang Allah ngetes kita.
untuk naik memiliki makom tajrid, yaitu makom yang melepaskan dari asbab dan wasail, dari sabab-sabab dan wasilah-wasilah. Dan ini pun pernah Rasulullah SAW melatih sahabat-sahabatnya, ya, seperti yang saya ceritakan tentang hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu hasil tes-tesan Rasulullah pada sahabat, hanya karena sahabat waktu itu belum mencapai makom tajrid lah katakan, makom yang lebih tinggi, maka dikembalikan dengan dawuh antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya kalian ilmunya sampai hanya masih seperti itu, ya sudah, urusan duniamu ya uruslah dengan sepengetahuanmu. Padahal tujuan Rasulullah ini akan mengajak pada ilmu yang bila sabab wala wasail, ya, karena Allah zat yang maha kuasa. Ada beberapa contoh yang saya katakan, ya, termasuk kejadian Imam sahabat Abi Rafi dan Ummu Malik. Ummu Malik itu yang memeras ini kantong yang isi samen, diperes akhirnya habis. Sehingga Rasulullah, kalau kamu peres itu berarti makom ini masih makom kasbi. Coba biarkan, kalau kamu mau makan ambil sendok, ambil seberapa kamu mau ambil, dia akan nyumber terus. Nah, ini contoh-contoh makom tajrid, makom yang sudah lepas daripada asbab dan wasail, wasail dan asbab. Jadi Rasulullah juga sudah pernah mengajarkan hal itu, ya, termasuk takbirun nakhl, mengawinkan kurma yang sudah menjadi ilmu lah katakan, bukan hanya adat, ilmunya orang Arab dan semua tahu, anak kecil pun tahu kalau kurma ingin berbuah bagus ya harus dikawinkan. Tapi Rasulullah memerintahkan jangan dikawinkan, biar bagus. Nah, karena kita sudah biasa dengan hal yang biasa menurut nafsu, menurut adat, menurut sabab, akhirnya dikerjakan karena perintah Rasulullah, tapi setengah-setengah mengerjakan, akhirnya gagal. Ya, akhirnya Rasulullah, ya, makammu masih seperti itu, kembali antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangan sampai kita mengartikan antum a'lamu bi umuri dunyakum itu artinya Rasulullah tidak tahu urusan dunia. Rasulullah hanya urusan syariat, urusan akhirat, urusan pahala, urusan surga neraka. Jangan sampai kita punya pengertian seperti itu. Ya. Semua urusan, ya, dunia akhirat, sepelik apapun urusan, Rasulullah telah diberikan ilmunya. Itulah. Jadi itu tes-tesan sebetulnya. Nah, kalau kan Anda semua panjenengan sedoyo saat ini sedang dites oleh Allah, entah tiba-tiba nggak ada orang yang ngajak usaha misalnya, pekerjaan kok seret, tapi hati Anda tenang, hati Anda enggak gersulo, enggak apa, dan ternyata ada saja datangnya rezeki tanpa diduga-duga. Ketenangan itu diikuti dengan datangnya sebuah kecukupan dalam kehidupan Anda. Itu tanda-tanda Anda dinaikkan oleh Allah di makom tajrid. Ya. Tapi itu masih tes-tesan, ya, masih bisa juga nanti turun lagi atau malah naik. Ya. Karena makom-makom ini bisa naik, bisa turun, sama dengan pangkat kewalian, bisa turun, bisa naik, bahkan bisa dipecat. Ya, seperti Ba'al bin Ba'ura, wali yang mujabud dakwah. Dia kalau melihat aras tembus, melihat atas tembus aras. Doanya mandi. Tapi karena dia masih ngelirik nafsu, masih mengikuti nafsu, akhirnya diturunkan, bahkan dipecat. Cerita Kiai Barsiso yang sudah punya keramat-keramat yang demikian rupa, ya, itu akhirnya dipecat
dari kewaliannya. Jadi ini tes-tesan, jadi ujian dari Allah. Kalau Anda merasakan seperti itu, kok hatiku tenang, walaupun rekanan-rekanan sudah tidak ada, pekerjaan sulit misalnya, tapi hidup tenang dan Allah membuka rezeki, entah dari mana, Allah yang Maha tahu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pokok cukup, ada kebutuhan cukup. Itu tanda-tanda Anda sedang di makom tajrid. Lah, kalau sudah di makom tajrid harus dirawat. Makom ini ya, harus dirawat, semua harus dirawat. Iman harus dirawat. Ya. Amal-amal kita yang kita lakukan harus dirawat dari penyakit-penyakit. Nah, merawatnya apa? Salah satu antaranya la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaik illa antara annal mutiya fihim maulak. Jangan sekali-kali Anda menyodongkan ya, menyorongkan tangan Anda di saat Anda sudah di makom tajrid hanya karena mencari, meminta atau menerima pemberian-pemberian makhluk, pemberian teman, pemberian siapapun yang memberikan sebagian rezekinya kepada kalian, ya, kecuali, nah ini ya, kecuali kalian melihat bahwa pemberian mereka itu sebetulnya Allah yang memberikan hakikatnya. Mereka adalah wasilah saja, mereka ada perantara saja. Bukan berarti ini lalu menghilangkan rasa syukur, terima kasih pada yang memberi. Jadi Anda lalu mengucapkan terima kasih atas pemberianmu. Ini tidak menafikan daripada ketajridan Anda. Ya, karena ada hadis menyatakan malam yashkurinas lam yashkurillah, atau dibalik malam yashkurillah lam yashkurinas. Tapi yang masyhur malam yashkurinas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, berarti dia tidak mensyukuri Allah. Karena apa? Karena Allah memang menjadikan manusia ini sebagai wasailnya. Sebagai wasail itu kehendak Allah sudah, ketentuan Allah. Ya, karena kita diciptakan sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas daripada manusia, yang saling membutuhkan. Dan Allah sifat kebaikannya, latoifnya, ya, lembut kasih sayangnya ini meluber, ya. Maka akhirnya, dan apalagi syariat pun memerintahkan agar yang punya menolong yang tidak punya, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, dan seterusnya. Ini memang sudah ketetapan Allah. Tapi bagaimana kita ini bisa menjaga bahwa semua itu hanya wasail? Bukan berarti ini lalu memberi pelajaran, kalau kita diberi orang, ya terima, anggap ini pemberian Allah, tapi kamu jangan ngereken yang memberi, enggak. Tetap kamu terima kasih pada. Karena terima kasihmu kepada dia adalah bentuk syukur kepada Allah juga. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Bisa kan enggak kita praktek seperti itu? Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting. Sehingga kita ini bisa tetap jaga jarak dengan dia. Kita mensyukuri dia orang yang memberi, karena kita juga mengakui Allah kok melewatkan kebaikan, melewatkan anugerahnya melalui si A, si B, si fulan. Berarti orang ini orang baik. Kok dipilih oleh Allah sebagai wasilah, maka disyukuri. Tapi hubungan dengan Allah tetap kita tahu bahwa kita yakini semua yang kita peroleh itu min Allah. Kullun min indillah, kan gitu Qur'annya. Semua min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran penting itu. Nah, jangan sampai makom tajrid yang sudah dianugerahkan Allah lalu lepas lagi. Itu. Walaupun sekarang mungkin belum ada yang sampai pada makom tajrid, tapi kan yang penting kita kumpul di sini ini sebagai tanda kita ini sudah terdaftar. Sekolahan saja
madrasah atau apa, kalau terdaftar berarti walaupun belum diakui tapi sudah terdaftar. Sebentar lagi akan diakui. Kalau sudah diakui baru disamakan. Sama dengan ini. Ya. Keberuntungan kita, aku gak paham ngaji hikam itu. Keterangannya kok keterangan berat-berat. Lalu jangan membuat kita lalu putus asa, kendo. Jangan membuat ini lalu kita minder. Kita beruntung, gak paham pun tapi kita sudah terdaftar. Siapa tahu besok lusa Allah memberikan sebuah pemahaman yang pemahaman anugerah Allah ini tidak sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Tidak sulit Allah memberikan. Yang penting ada semangat terus. Apalagi ini demi kepentingan-kepentingan hidup kita di dunia yang sementara ini, yang sudah banyak bukti, kenyataan-kenyataan di tengah masyarakat bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, ini penting, jadi hal yang penting. Bukan karena paham tidak paham, ya, tapi kita ini sudah termasuk kelompok terdaftar. Lah lama-lama kan kalau kita istiqomah kan lama-lama ya setelah terdaftar ya apa? Diakui. Setelah diakui disamakan. Kan. Nah, akhirnya turunlah SK pengakuan-pengakuan itu. Nah, ini ya, jadi jangan sampai kamu nyadongkan tangan, menyorongkan tangan kalian, hai para mutajarridin, orang-orang yang sudah merasakan dirinya ada diberikan ketenangan hidup, ya, tidak susah apapun yang terjadi, tidak ada kekhawatiran, kekurangan besok lusa, tidak, mantap hidupnya, dan terbukti Allah selalu memberikan sebuah jawaban-jawaban, ya, ketenangan-ketenangan. Apa yang kita terima dari teman, dari saudara, dari kenalan, dari katakan dari semua selain Allah, ya, jangan kita sorongkan tangan untuk itu kecuali kalau kita sudah tahu, yakin, melekat dalam hati kita pemberian-pemberian itu adalah minallah. Yang memberikan dipilih oleh Allah, ya, dengan sebuah kebaikan memberi, maka kita syukuri, kita ucapkan terima kasih. Selesai sudah masalahnya. Nah, ini. Jadi seperti itu dawuh daripada kata hikmah 192 ini yang disitu oleh Kiai Syarqawi, Al-Imam Asy-Syarqawi, bahwa menerima pemberian bagi para mutajarridin ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, harus meyakini apa yang ia terima dari sebuah pemberian, ya, itu adalah anugerah Allah. Allah pun memerintahkan agar kita mengucapkan terima kasih padanya karena orang tersebut dipilih oleh Allah sebagai lewatan sebuah anugerah tadi. Nah, ini sukar loh. Orang dipilih jadi wasilah itu juga sebuah makom. Nah, itu. Malah oleh Imam Syafi'i disebutkan bukan hanya tahu, wala yakfi fi tilka ru'ya an takuna ilman wa imanan. Bukan hanya sekadar sebagai ilmu, sebagai keyakinan saja, tapi juga halan wa dzauqan. Harus tingkahnya pun, zauknya, halnya, makomnya ini juga ikut, ya, ikut terjun di situ, ikut merasakan bahwa anugerah itu minallah, yang lain itu hanya manusia, hanya sebatas wasail. Kalau itu sudah syarat pertama bisa kita lakukan, fa idza kunta kadzalik faqut ma wafaqal ilmu. Nah, ini. Kalau sudah itu kita lakukan, maka sekarang apa yang kita terima dari sebuah anugerah, pemberian hadiah, pemberian, cocokkan dengan
ilmu zahir dan ilmu batinnya. Artinya apa? Yang kamu ambil itu sesuatu yang memang halal untukmu. Sesuatu yang sudah menjadi ketentuan di dalam ilmu fikih kita, ilmu syariat kita. Yang halal, yang tidak syubhat katakanlah. Ya. Kalau yang haram kan pemberian bisa juga pemberian sebuah hal yang haram. Jadi cocokkan dengan ilmu-ilmu syar'i. Artinya apa? Jangan kamu mau menerima sebuah pemberian kecuali kamu dalam keadaan memang butuh terhadap barang tersebut di saat itu, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan penting kehidupanmu dan hajat-hajatmu, tanpa israf dan iktar, tanpa berlebihan dan tanpa terlalu ngirit, sedang-sedang saja, seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, baik di dalam tata cara dahar beliau, minum beliau, cara berpakaian beliau, cara berumah tangga beliau dan lainnya. Itu yang dimaksud dengan mawafaqo kal ilmu. Dan tidak menerima atau tidak ambil atau tidak minta sesuatu yang belum waktunya kamu butuh. Nah ini repot, karena makamnya makam tajrid ini masih makam yang gonjang ganjing, dia itu masih makam yang bisa jadi turun lagi makamnya. Jadi jangan sampai menerima sesuatu pemberian atau rezeki yang kamu belum butuh. Kalau butuhnya masih 1 bulan sekali, jangan sekarang. Atau melebihi daripada kebutuhan. Kecuali ya, menerima itu tadi, kecuali menerima itu tadi, kamu atau kalian ini sudah dikenal orang yang sakho. Belum butuh sekarang, tapi saya terima sekarang. Tapi karena saya ini orang yang sakho, orang yang dermawan, tidak khawatir. Walaupun nginep diterima sekarang, mungkin besok lusa ini sudah beredar. Ya, besok lusa sudah yang lain pun ikut merasakan. Ini. Dan jangan nerima sesuatu anugerah yang dirimu sendiri masih dalam uji coba atau menghadapi satu ujian. Karena apa? Dalam nafsumu ada sebuah kesenangan, sebuah hobi. Wah, saya diberi sesuatu yang kedoyananku misalnya. Saya diberi sesuatu yang menjadi hobiku. Lah, jangan diterima itu nanti nafsu yang muncul. Ya, sesuatu yang menjadi kesenangan, nafsu. Kalau ada orang memberi, tapi kalau sekarang kan yang umum kan justru malah, wah ini yang saya cari-cari. Saya diberikan sesuatu yang memang hobi saya, kesenangan saya, dan macam-macam. Ya itu orang umum lah. Kita ini bicara di makom tajrid, ya, bukan bicara di makom umum. Harus dipahami. Sekarang lah kita kan ingin ada kenaikan. Masuk sekolah wisuwe gak munggah-munggah, ya. Jadi kita ini bicara dalam makom tajrid. Makom tajrid itu ya seperti ini caranya agar nanti naik lagi. Jangan khawatir lalu kita itu kehilangan kesenangan, kehilangan apa yang menjadi hobi kita. Ya. Kok dibatasi ini itu. Nanti kalau kita sudah di makom kain bain, tidak ada pembatasan. Karena apa? Kontrol itu sudah, nafsu sudah tidak bisa ikut campur. Kelihatan kita pakaian berganti-ganti, makan yang nyaman-nyaman, yang mahal-mahal, tapi nafsu sudah tidak ikut campur di situ. Ini nanti, bukan sekarang. Ya, sekarang ini masih diuji seperti itu. Makanya dulu kita dikenal dengan tirakat. Masih jadi santri dulu tirakat. Makan sampai orang tua-tua dulu kalau pesen anaknya di pondok, cung, ya,
Kalau makan yang enak ya. Kalau tidur yang nyenyak. Kalau belajar yang males. Itu dulu seperti itu. Maksudnya apa? Karena orang dulu itu orang yang di zaman kebenaran ini sangat umum ya. Kebodohan, kejelekan dan kebatilan, kesesatan ini masih kecil. Jadi itu kata hikmah. Maksudnya apa? Kalau makan yang enak, jangan makan sebelum kamu lapar. Kalau kamu belum lapar makan ya tidak enak. Makan burger, makan apa? Pizza. Tapi perutmu kenyang, tidak akan nyaman. Tapi kalau kamu sudah lapar sekali, ya, lapar sekali, bau orang goreng tempe itu sudah rasanya. Kalau sudah kamu kelaparan, makanlah. Pakai das kelotok itu sudah nikmatnya Masya Allah. Pakai sambal saja itu sudah nikmat. Nah itu yang dimaksud kalau kamu makan yang enak. Itu maksudnya sebelum lapar jangan makan. Kalau tidur yang nyenyak. Kalau belum ngantuk jangan tidur. Nanti ngelamun. Dawa-dawa ulo ini nanti kemana-mana ini. Kalau sudah ngantuk tidur. Enak sudah. Enak. Itu namanya tidur yang berkualitas. Nah kalau malas, kalau mutola'ah yang malas, maksudnya malas berhenti, mutola'ah yang senang. Ini, jadi seperti itu. Jadi kalau bagi orang yang sudah di makom kain-bain, tidak mengkhawatirkan. Malah ada dawuh dulu, cuma saya belum tahu maksud atau marojiknya. Orang ahli dzikir itu kalau makan, 3 piring bisa habis. 3 piring sudah habis. Dan tidak bahaya. Kalau bukan, wah bahaya, bisa perutnya ini mudah kena mah ya, karena terlalu berlebihan makan. Enggak. Karena ahli dzikir itu kan jantungnya, hatinya itu kan terus bergerak. Ya. Terus ibarat mesin terus jadi panas katanya. Jadi apapun yang masuk diredam oleh. Jadi bahayanya hilang. Jadi ini untuk semua, dan kita anggap hidup kita ini hidup dalam sebuah ujian. Kapan? Ya sudah, enggak usah dianu, nanti kita sampai sendiri. Yang penting kita tekun dalam sebuah ujian ini. Nah ini ya, inilah dan di sini jangan kamu menerima suatu pemberian dari orang yang tukang undat-undat, sering nyebut-nyebut pemberiannya, ya, orang yang selalu menampakkan pemberiannya, dan orang yang kamu rasa ada keberatan menerima, segan menerima. Ya, itu tidak enak. Sehingga ada dawuh, la taqul illa mimman yara lakal fadla alaihi fi akli. Jangan kamu makan makanan kecuali makanan yang pemberinya ini menganggap kamu ini orang mulia, dan makanan ini kamulah yang layak memakannya. Ini. Jadi insya Allah penyakit dromos, nyonyo ini akan bisa terobati. Qala rahimahullah radhiyallahu anhu, rubbama stakhyal arifu ayyarfa'a hajatu ila maulahu liktifaihi bimasyiatih wa fi nusatin iktifaan bimasyiatih. Jadi liktifaihi wa fi nusah iktifaan. Rubbama stakhya, terkadang wirang, isin sopal arifu wong kang makrifat, al muhaqqiqu tegese wong kang nyatakaken kemakrifatan, orang yang sudah wusul ilallah, sudah ini al-arif ini sudah bisa ngontrol nafsunya saat kapanpun,
isin ayyar fa'ayanto ngaturaken sapa arif hajato ing kebutuhane arif, ayyar fa'ayanto ngaturaken sapa arif hajat ing kebutuhane arif ila maula maring bendorone arif Allah, ila maula maring Allah bendorone arif. Fala yatlubu mongko ora nyupri sapa arif minu sangka maulahu syai'an ing suci. Kenapa? Liktifai krana ngalap cukupe arif bimasyiati klan kersane maulahu. Wa fi nusatir iktifaan krana ngalap cukup bimasyiati klan kersane maulahu. Allah. Allah. Syada la ilaha la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad rasulullah. Radiya billahi rabban. Muhammad rasulullah. Iktifaan utawa iktifaihi krana ngalap cukupe arif atau iktifaan krana ngalap cukup bimasyiati kelawan kersane maulahu, bimasyiati kelawan kersane maulahu ai bima ta'allaqat bihi masyiatuhu, ai bima ngalap cukup bima kelan perkara ta'allaqat kang gumantung, ta'allaqat kang gumantung bi kelan ma apa masyiatuhu kersane maulahu. Min itain bayani ma min itain saking peparing au man in uta pencegah Allah tidak memenuhi harapan, ya Allah tidak memberi au durrin ta bahaya au naf'un tawa manfaat. Qala Asy-Syadili dawu sapa Imam Abil Hasan Asy-Syadili qaddasallahu sirrah, qaddasa muga-muga nyucikaken sapa Allah sirra ing lakon atine Asy-Syadili. Lama suila semangsane den takoni sapa Asy-Syadili anil kimia, tentang kimia. Anil kimia sangka arti kimia. Kimia bahasa kita kimia, ya, sebuah campuran zat yang melahirkan ini itu dan sebagainya, atau sesuatu faedah yang keluar dari sebuah benda atau sebuah zat. Ditanyai mahwal kimia, jawabnya Imam Abil Hasan Asy-Syadili akhrij ngetokno sira al khalqa ing makhluk min qalbika sangka ati, lepaskan makhluk dari hatimu, ya
Hatimu jangan diisi dengan makhluk, isi Allah saja. Waktu lan medhoto sira mutuse ya saka ing putus asa ira min rabbika saka pengen sira ayu tia ing yen to maringi sapa baka ing sira maringi ghairu ma ing liyane perkara ghairu ma ing liyane perkara kusima kang den dum yen bagi apa malaka maring sira laka maring sira fa kaifa la yastakhi nanti keterangannya fa kaifa mongko halika apa la yastakhi ora wirang ora isin sapa arif ayyar fa'yanto ngaturaken sapa arif ha ing hajatahu ayyar fa'yanto ngaturaken sapa arif ha ing hajatahu ila khaliqatihi maring zat kang nyiptakaken arif ila khaliqati maring zat kang nyiptakaken arif fala yas'aluna min syai'an wa yarfa'una ilaihim hajah makhluknya ya maaf fa kaifa la yasakhi ini perbandingan fa kaifa la mengko khali fa kaifa mukhaliq apa la yasakhi ora isin ora wirang sapa arif ayyar fa ento ngatur apa arif ila maring makhluke maulahu ila khaliqatihi maring makhluke makhluk khaliqah ila khaliqatihi maring maulah fala yasaluna mengko ora padha nyuwun sapa arifun minhum saka khaliqatihi ora nyuwun saen sujudi wala yarfa'unan ora padha ngaturaken sapa arifun ilai maring khaliqatihi hajatan ing hajat li'anna glase khaliqati iku fuqara pira-pira fakir seperti dia iku fuqara pira-pira fakir maksudnya wong kang padha butuh wong kang banget butuhe muhtajun atur wong kang butuh wa maulam tai Allah bendarane khaliqah wa maulau tai Allah bener khaliqah iku wa tai maulahum iku al-ghaniyyu dat kang sugih iku al-ghaniyyu kang sugih alhamidu kang den puji faraful himmati mong ketai ngelapuraken to ngaturaken cita-cita keinginan karep faraful himmati anil khalqi faraful himmati mongko utawi ngelapuraken himmah cita-cita anil khalqi ado saka makhluk atau bisa raf'ul himmati mengkotai dhuwure cita-cita tapi ya tadi itu ngelapurno keinginan himmah suatu kepentingan himmah itu penting faraf'ul himmati mengkotawi ngaturaken kepentingan anil khalqi ado saka makhluk tidak pada makhluk hanya pada Allah wa adamu ta'arrud lan ora anane ngedengaken lau maring makhluk mimma sangka perkara yahtaju kang butuh sapa arifu ing yahtaju kang butuh arifu ing ma iku saliku hadit thariq atau bisa failnya kepada saliku langsung wa adamu ta'arud faraful himmati mongko nglapuraken kepentingan anil khalqi atau sapa makhluk wa adamu ta'arrudilan ora anane ngedengaken lahu maring makhluk khalqi mimma sangka perkara yahtaju kang butuh ing ma yahtaju kang butuh sapa arifu ing ma iku saliku hadit thariq pira-pira wong ngambai ikilah dalan wusul ilallah iku saliku hadit thariq pira-pira wong ngambae iku saliku hadit thariq iku pira-pira wong ngambae ikilah dalan wusul ilallah fa inna man usene wong khuliat kang den mahkotai fa inna man usene wong salik khuliat kang den mahkotai aling siman kang den
ya den dimahkotaken khuliat kang den mahkotaken alisemen apa khilatun mahkota apa khilatul mulki mahkotai raja kekuasaan apa khilatul mulki mahkotai kekuasaan fa khafidun ling reksa sapa menha ing khilatul mulki wasana lan jaga sapa menha ing khilatul mulki fakhariyun mongko nyoto fakhariyun mongko iku nyoto apa antudama yen to den langgengaken apa khilatul mulki lahu maring man fakhariyun mongko iku nyoto apa antudama yen to den fakhariyun mongko iku nyoto apa antudama yen to den langgengaken apa khilatul mulki lahu maring man walatus labulan ora den dedel maksudnya ora dilepas copot walatus labul ora den lepas ora den copot apa khil mulki anhu sangka ini man khuliat wal mudannisu utawi kang ngergeti wal mudannisu lan ta kang ngergeti li khila ilma wahib maring pira-pira mahkota pira-pira peparingi Allah li khila ilma wahib maring pira-pira mahkota peparingi Allah hariyun iku nyoto apa Allah tutroka yen ora den tinggal apa khila atau khilah Allah tutroka yen ora den tinggal apa khilah atau khila lahu maring man maksudnya dicopot tidak dibiarkan tidak dilanggengkan falatudan nismongko aja ngregeti sira imanaka iman ira bitoma ika klan tama ira fil makhlukin ing dalam pira-pira makhluk wala taja'alan aja ndadekno sira iktimadaka ing tetanggenan ira wala taja'alan ora aja ndadekno sira iktimadaka ing tetanggenan ira illa ala rabbil alamin angin ing atase pangerane jagat raya wattabi lan manuta sira millata Ibrahim ing agamane Nabiullah Ibrahim fi raf'il himmati ing dalam ngaturaken kepentingan anil khalqi ado sangka makhluk anil khalqi ado sangka makhluk fa innahu mukasane Ibrahim ku yauma zujja ing dalam nalikane den lemparaken to den tembakaken la yauma zujja ing dalam nalikane den lemparaken sapa biklan Ibrahim fil manjanik ing dalam manjanik bom fil manjanik ing dalam manjanik ta'arrado ngedeng lahu maring Ibrahim sapa Jibril di saat sudah dipasang mau ditembakkan datanglah Jibril wa qala lan dawuh Jibril lahu maring Nabi Ibrahim alaka hajah alaka ana ta iku ketibane hajat tunte hajat faqala nuli dawuh sapa Ibrahim ama ilaika fala ama ilaika anapun hajat maring sira fala mengko ora hajat kalau kepadamu saya tidak butuh wa amma ilallah amma ilaika anapun tai hajat maring ira fala mengko ora atau bisa dibuat ma tanbih ama iling-iling ilaika maring sira fala ai fala hajata wa amma ilallahi lan anpali hajat maring Allah fabala monggo nggih butuh saya hanya pada Allah faqala nuli dawuh sapa Jibril lahu maring Ibrahim alaihissalam salillah sal nyuwun sira panjenengan Allah ing Allah faqala dawuh sapa Ibrahim hasbi min suali hasbi nyukupi ing ingsun min suali sangka penjalukan ingsun apa ilmune Allah bikhali to ilmu oleh ngudanani Allah bikhali kelan tingkah ingsun hasbi nyukup ingsun min suali sangka penyuna ingsun apa ilmuhu hasbi nyukupi ingsun min suali sangka penyuna ingsun
hasbi nyukupi ing ingsun min su'ali sangka penyuwun ingsun apa ilmuhu oleh ngudanani Allah bi khali kelan tingkah ingsun. Itu jawabannya. Jadi dawuh Imam Sekandari yang nomor 193. Rubama di sini memang umumnya diartikan terkadang. Tapi kalau untuk arif, rubama ini bukan terkadang, mayoritas bahkan hampir semua. Orang-orang yang sudah mencapai makom takarrub, al-arif di sini man balagat takarrub wal qurab. Orang yang sudah mencapai makom takarrub muqarrabin. Muqarrabin ini ya sudah pangkatnya para anbiya. Ya. Di bawahnya muqarrabin namanya abror. Makanya ada istilah min khasanatil abror wa sayyiatil muqarrabin atau min sayyiatil muqarrabin wa khasanatil abror. Tapi umumnya daunnya min khasanatil abror wa sayyiatil muqarrabin. Sebuah amalan kalau bagi para abror, orang yang berbakti, orang yang baik-baik, itu hasanat, dianggap bagus juga. Sudah hebat. Amalan itu sudah hebat. Tapi nyampe pada mereka-mereka yang sudah di maqam muqarrabin menjadi jelek. Wasyiatil muqarrabin. Menjadi jelek. Gitu. Makanya nangisnya Nabiullah Adam alaihissalam setelah keluar dari surga. Padahal keluarnya itu dalam rangka beliau menjadi khalifatullah fil ardi. Naik pangkat. Tapi karena Nabiullah Adam itu minal muqarrabin, menangisi apa yang sebelumnya bukan sebuah kesalahan. Menurut imam para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya Nabi Adam makan buah khuldi itu wajib. Kenapa? Karena kalau beliau tidak makan, dia tidak keluar dari surga. Kalau tidak keluar surga, padahal inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang beliau diciptakan untuk menjadi khalifah fil ardi, bukan di surga. Ya ada semacam pembangkangan kan gitu. Kalau tidak makan berarti sebuah pembangkangan. Tapi di situ Allah menggambarkan ada semacam sebuah kesalahan. Tapi bukan hakikat kesalahan, yaitu tadi sebuah hasanat manakala yang mengerjakan orang muqarrabin itu dianggap kesalahan. Dianggap kesalahan. Orang yang baik itu akan lupa pada Allah sedetik saja dosa. Bahkan menganggap dirinya kufur. Gurunya Imam Ibn Sekandari, Abil Abbas Al-Mursi, beliau menyatakan lau khujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah padahal ini. Lau khujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'adatu nafsi kufran. Andaikan saya lupa pada Rasulullah sedetik saja lupa, maka saya anggap diriku kufur. Sedetik lupa Rasulullah kufur, apalagi lupa pada Allah. Ya. Itu. Padahal kita ini bukan lupa. Ya. Patang lupa gitu. Lupanya itu sudah terlalu sering. Tapi tidak menganggap dosa juga gitu. Tidak menganggap dosa juga. Itulah makanya Nabiullah Adam menangis. Bahkan ada ayat wataba alaih dan Allah menitaubat. Itu untuk makom-makom muqarrabin. Ya orang kalau pakai pakaian putih bersih yang semua pun, maka ada debu kecil satu saja nempel, ya sudah kotor, itu dianggap kotor. Kalau pakaian seperti saya hitam gini, bolote ngentok itu ya masih bersih. Nah, itu min hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Orang arif itu orang yang muqarrabin, al-muhaqqiq. Ya. Dia malu kepada Allah saja, malu menghaturkan kebutuhannya. Allah Maha Kaya, mosok bodoh Gusti Allah. Allah Maha tahu. Maha memberi anugerah. Tidak pernah lupa. Ya, mosok saya menghaturkan kebutuhan kepada Allah.
Tidak pantas. Yang pantas diingatkan, yang pantas diaturkan kebutuhan itu orang yang suka lupa. Allah tidak pernah lupa. Allah Maha tahu. Jadi orang arif itu rubama di sini bukan terkadang, tapi mayoritas bahkan semuanya. Para arifun orang yang tidak mau mengaturkan kebutuhannya pada Allah karena Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Seperti jawaban Nabi Ibrahim tadi itu. Nabi Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Sudah cukuplah ilmunya Allah mencukupi aku. Kebutuhanku semua ditahui oleh Allah, semua dipirsani oleh Allah. Ya. Jadi makanya kemarin diterangkan ada sebagian ulama al-arifun tidak mau berdoa. Ya. Karena apa? Malu dia. Kok sampai minta pada Allah? Kurang apa Allah? Kok sampai dimintai? Allah selalu memberikan anugerah. Allah yang Ghaniyun Hamid. Kalau sudah malu pada Allah, yang mana Allah yang memiliki segalanya, punya segalanya, kebutuhan kita dari Allah semua, itu saja orang arif itu malu, apalagi mengaturkan kepada makhluknya. Lu apalagi makhluknya itu sama, podo gembol telek. Ya. Dha'ufal khaliq wal makhluk, dha'ufat talib wal matlub. Dha'ufat talib wal matlub. Yang minta juga dhaif, yang matlub juga dhaif. Lebih malu lagi kepada Allah yang punya segalanya, bahkan Allah sudah ngajang yombo, mintalah, is'alni, mintalah kepadaku. Allah ngajang. Karena apa yang diperintahkan untuk minta, Allah punya semua. Bahkan yang tidak pernah terbetik dalam pikiran kita, pikiran manusia, Allah punya. Allah kuasa. Ini saja kita malu. Apalagi kepada makhluknya yang sama-sama fuqara wal masakin wad du'afa. Makanya ada dulu aulia itu walaupun tidak makan 3 hari, kalau keluar itu sangu ini loh. Sangu selilit. Jadi lewat atau ketemu itu dengan selilitan gitu. Padahal udah makan 3 hari. Tidak makan 3 hari. Karena dia yakin masuk bodoh Gusti Allah yang maha kaya maha. Lah kalau dia sampai keluar ketemu teman-temannya, ketemu kiai-kiai yang lain dalam keadaan lesu, lemah, kan menghina Allah itu. Kok sepertinya Allah tidak ngurusi dia. Jadi dia itu ya seperti rubba mustakhya. Kepada Allah saja malu, apalagi ada makhluknya. Ya inilah. Jadi makanya ada sebuah ajakan agar kita mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim, millata Ibrahim. Bagaimana Ibrahim tidak pernah melaporkan, mengaturkan kepentingannya pada makhluk. Terutama di saat hidup mati beliau sudah dipasang di sebuah meriam, dilontarkan ke api raksasa yang memang karena panasnya jadi membutuhkan pelempar seperti bom, alat pelempar manjanik, karena panasnya dari jarak 1 kiloan itu sudah jadi butuh pelempar. Itu saja malaikat Jibril datang menawarkan, al-kahajah ya Ibrahim, apa yang kamu butuhkan di saat-saat seperti ini? Nabi menjawab, kalau kepadamu saya tidak butuh, tapi kalau kepada Allah memang saya butuh. Tapi beliau tidak mengucapkan kebutuhannya, hanya cukup mengutarakan hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Hasbi min su'ali ilmu bihali. Ada sahabat yang seperti itu, sahabat Imran bin Husain yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah bersama-sama dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Hurairah itu masuknya itu kira-kira Rasulullah SAW wafat kurang 3 tahun, sahabat Hurairah baru masuk Islam. Tapi hadisnya Masya Allah, tidak ada sahabat yang bisa menandingi hadisnya sahabat Abu Hurairah. Karena beliau itu ngintil Rasul terus kemanapun dia, jadi sehingga dimanapun ilmu.
Lah, sahabat Imran bin Husain ini sama. Beliau ini ya sejarahnya panjang. Cuma beliau pernah sakit selama 30 tahun. Sakitnya 30 tahun. Setiap orang yang besuk, nangis melihat keadaan beliau. Melihat keadaan beliau. Sampai saudaranya itu nangisi, lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Ya kalau melihat keadaanmu seperti itu, siapa yang tega melihat? Apa jawab sahabat Imran bin Husain? Saya senang apa yang telah disenangi oleh Allah. Saya senang apa yang dikehendaki oleh Allah padaku. Ya. Jadi saya sakit seperti ini, aku senang karena ini kehendak Allah. Seperti itu. 30 tahun. Ya. Itu contoh-contoh daripada orang-orang yang al-arif. Wa kharaj bil arif baqil fuqara. Wa kharajalan kejaba bil arif kelawan al-arif sapa baqil fuqara. Sekali ini kurang fakir. Kita ini masih kelompok baqil fuqara ini. Wahum tai al-fuqara iku aksamun pira-pira bagian salah tentang telu. Wahum utai salasa iku man wong yasbiru kang sabar sapa man. Ya, fakir yang sabar. Fa idza ihtaja mon kali butuh sapa man yasbir sa'ala mongko njaluk sapa mayasbi anas manungsa. Wa qabilan gelem nrimo sapa man minhum sapa nas. Ma'a kaunihi sertane anane man iku la yara ora ningal suman annal mu'tiya sene dat kang maringi fihim annal mu'tiya fihim annal mu'tiya wong kang fihim dan fuqara sapa illa maula angin bendorone ya angin Allah bendorone man ya yang diberi terima kasih karena dianggap orang baik tidak tembus ke Allah, dianggap pemberian itu ya sejenak ya pemberian yang memberi gitu saja, tidak sampai disambungkan kepada Allah. Satu itu fakir yang nomor satu. Wa minhum kesange fuqara man utai fakir la yasalukan ora gelem jaluk sapa man. Kalau yang pertama jaluk dan menerima pemberian. Begitu menerima pemberian, dia terima kasihnya ya cukup kepada si pemberi. Dia tidak melihat bahwa itu sebetulnya hakikatnya Allah. Nah sekarang minhum sebagian fuqara man tai fakir la yasalukan ora jaluk sapa man. Tapi wa idza utiya nek den paringi sapa man qabila mengko nrimo sapa man ala wajil mazkur ing ngasae dalane kang den sebut kaya mengkono wau diterima terima kasih tapi tidak tembus pada Allah tapi tidak minta dia tidak pernah minta tapi kalau diberi diterima dan ucapan terima kasih selesai. Ini yang kedua, tidak minta tapi mau. Wa minu sing fuqara man tai fakir la yasalukan orang jaluk sapa man tapi wa idza utiya lanalikan den paring sopan layak balu ora nrimo sapa man. Yang ketiga ini fakir yang tidak mau minta-minta tapi kalau diberi juga tidak mau nerima. Fakir padahal. Qala de sapa duhum setengah al-arifin sapa ba'du setengah arifin wa hadza tawiki man lais alu wa idza utiya layak balu iku minar ruhanin saka golongane arifin kang bersih rohanine minar rohaniyin sangka golongan rohaniyin yaitu idza sa'alallah taala idza sa'ala nalikane nyuwun sapa hadza Allah taala akta mongko paringi sapa Allah akta mongko maring hu ing hadza doanya wah sudah kalau mau minta Allah pasti tapi tidak mau minta dia wa in aksama menyumpai wa in aksama lamun nyumpai to sumpah sapa hadza fa in aksama alaihi abarra wa in aksama lamun sumpah sapa hadza alaihi si Allah maksudnya dia melakukan sesuatu persaksian apa dia iksam pada Allah ya wa in aksama alaihi abarra mengko bagusaken sapa Allah pas mau ing sumpahe
ladi, maksudnya sumpahnya diterima, sumpahnya tidak pernah tertolak, ya, maksudnya mustajab semua itu. Ini kelompok yang ketiga, fakir, tidak pernah minta, tapi kalau diberi juga tidak mau. Nah ini yang minal arif yang disebut-sebut itu tadi. Yang jelas, masalah minta-minta di dalam hukum fikih kita dibagi menjadi 5. Jadi hukum minta-minta itu ada 5. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib seperti apa? Minta tapi wajib. Dia dalam keadaan darurat untuk mempertahankan nyawa biar tidak mati, tidak memiliki apa kecuali minta dia. Lah mintanya itu jadi wajib untuk mempertahankan nyawa kehidupan. Gitu. Jadi mintanya hanya sekadar untuk mempertahankan hidup. Yang sunat seperti apa? Yaitu minta kepada orang lain, ya. Mintanya ini untuk kebaikan. Ada orang sedang mengalami apa, lalu dia minta tolong pada orang lain, bantu dia. Ya. Atau ta'awun alal birri, meminta sesuatu kebaikan, suatu pertolongan untuk sebuah kebaikan. Ini sunat menurut kadarnya. Ada yang makruh. Makruh ini minta sesuatu kebutuhan untuk makan lah, katakan kebutuhan makan atau minum dari manusia, padahal dia mampu sebetulnya dia mampu, tapi tidak melakukan kemampuannya lalu minta. Ini makruh, ya. Makruh minta makanan untuk dimakan atau minuman untuk diminum. Macam ini bagi yang makruh ini bagi orang yang tidak ada kesibukan untuk ingkito ilallah, maksudnya orang yang hari-hariannya ada waktu nganggur, ada waktu rehat, ya. Kecuali orang yang memang hari-harinya habis untuk Allah. Hari-harinya saya tidak sempat. Mampu dia mau kerja mampu, tapi karena sudah ingkito ilallah, ini lah mintanya orang semacam ini sudah tidak makruh lagi, ya. Orang yang mungkoti ilallah mintanya tidak makruh, ya sudah halal gitu aja. Ini dilakukan oleh Ba'dul Arifin, Katsirun Arifin, Syekh Abu Ja'far Al-Haddad, gurunya Imam Junaid. Ini pernah minta ngetuk pintu rumah hanya untuk minta makanan. Karena beliau ahli puasa. Menjelang buka tidak ada persediaan, ya. Lalu ngetuk pintu, ya. Ngetuk pintu tetangga atau teman, minta makanan untuk berbuka, ya. Minta makanan untuk berbuka, gitu. Semula orang ya terkejut, kiai besar, kiai keramat, kiai ini kok minta. Tapi lama kelamaan tahu memang mintanya hanya sekedar untuk memenuhi buka puasa saja. Memang beliau tidak kerja, tidak apa, hanya ingkito ilallah. Ya mutajarrid lah, contoh mutajarrid yang berkualitas. Itu. Bahkan Ibrahim bin Adham yang kita kenal kewaliannya, beliau iktikaf di Masjid Jami' Basrah, kota Basrah. Beliau itu tidak mau berbuka kecuali kalau sudah 3 hari. Puasa terus. Bukanya hanya kalau 3 hari. 3 hari berbuka. Kalau sudah 3 hari dari iktikaf, beliau keluar, ya, setelah sholat maghrib mencari siapa yang punya makanan. Ini Ibrahim bin Adham. Ya, jadi bagi mungkote, orang yang sudah waktunya habis untuk Allah, minta-minta itu tidak apa-apa, dan itu dilakukan oleh kubaril aulia, ya, kubaril aulia. Lalu minta-minta yang mubah, ya, tadi makruh, yang mubah yaitu minta sesuatu kebutuhan yang tidak penting, ya, tidak darurat lah. Misalnya dia minta tolong bawakan air untuk wudu misalnya,
Lah yang haram minta-minta takatsuran untuk memperkaya diri ya, untuk atau penambahan daripada kebutuhan. Ada hadis, man sa'alan nas takatsuran fa inna ma yas'alu jamra jahannam falyastaqilla minhu aw liyastaksir. Barang siapa yang minta-minta orang lain, mintanya takatsuran hanya untuk memperkaya atau melebihi dari kebutuhan, ya, falyatawakkal. Fa inna ma yas'alu jamra, yang diminta itu hakikatnya adalah bara api. Bara api. Jadi yang diminta diberi uang atau makanan, tapi hakikatnya bara api. Ada hadis lagi, man lahu arba'una dirhaman fasu'al ali haram. Barang siapa yang memiliki 40 dirham. Satu dirhamnya mungkin kira-kira berapa? 5 ribuan lah ya. Kira-kira itu. Barang siapa yang memiliki 40 dirham, haram dia minta-minta. Diperkuat hadis lagi, inna yub'atsu yaumil qiyamah wa laysa fi wajhi falaysa fi wajhi muz'atul lahmin walaysa ala wajhi muz'atul lahmin. Barang siapa yang suka minta-minta hanya karena ya sebagai pekerjaan, nanti pada hari kiamat dibangunkan dari kubur, wajahnya ini wajah tengkorak, tidak ada daging satupun. Ya, laisa fi muz'atun min lahmin atau muz'atul lahmin. Itu minta-minta. Ya. Jadi hukum daripada minta-minta. Idzal qala rahimahullah idzal tabasa alika amrani wallahu alam bisawab. Semoga ada guna manfaatnya. Nah, apa masih ada pertanyaan? Salam. Di jawaban pada Jumat kemarin dengan jawaban wali hakim. Kemudian ada jamaah yang nyeletuk pertanyaan siapa yang dimaksud dengan wali hakim. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, banyak surat di dalam Al-Quran yang didahului oleh kalimat sumpah. Misalnya wal fajri wal layalin ashr was-samsi wa duhaha, dan banyak lagi yang lainnya. Pertanyaan, mengapa dan kenapa Allah bersumpah di dalam banyak surat Al-Quran? Pertanyaan yang ketiga, seorang yang mengaku Islam kemudian di dalam praktek hidupnya tarifus shalah, karena ada hadis man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara, dan ada hadis lain syafaati yaumal qiyamah haqqun. Pertanyaan, adakah peluang syafaat bagi orang tersebut, maksudnya man tarakas shalah tadi? Jika semanten saking kula, ada kesempatan bagi orang yang tinggal sholat, bagi orang yang tarikus shalah, ya, adakah peluang mendapatkan syafaat Nabi? Sampun jawab semanten saking kula nyuwun keterangan. Masalah wali hakim itu, yang dimaksud wali hakim itu kalau di Indonesia yaitu qadhi baladi. Qadhi baladi. Qadhi baladi itu siapa? Ya KUA. Kalau di Kecamatan Taruksari, siapa yang jadi KUA Kecamatan Taruksari? Itu termasuk qadhi baladi. Mestinya, lah ini loh, mestinya. Karena di fikih itu disebut qadhi, qadhi itu hakim. Ya, hakim. Mestinya urusan-urusan seperti ini itu di wilayah kekuasaannya Mahkamah Agung.
penentuan awal Ramadan, awal Syawal ya. Penentuan syariat yang melalui pemerintah, mestinya yang menentukan itu mahkamah. Tapi karena ada penyerahan semacam mewakilkanlah kepada Kementerian Agama untuk pemasrahan dalam hal-hal keagamaan ya, seperti ini hakim, wali hakim dan sebagainya untuk urusan nikah cerai, maka ya otomatis walaupun itu sifatnya darurat lah katakan, itu tetap sah ya. Makanya di dalam pernikahan kita ini ya pakainya KUA setempat. Jadi yang maksud adalah hakim, wali hakim itu qadhi baladi. Kata qadhi itu dari hakim, padahal KUA itu bukan qadhi sebenarnya. Dan pengetahuannya paling di bidang pernikahan saja. Kalau qadhi itu kan ya tentang ahkam syariah. Tapi kayak Indonesia ini, kalau sampai itu tidak ada perwakilan, tidak ada pemasrahan, dan mahkamah sendiri tidak melakukan, kita tidak punya cantolan. Pernikahan kita semua ini akhirnya ya dianggap bukan nikah yang seperti pada umumnya ya. Dan itu tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi oleh karena itu, walaupun darurat katakanlah itu, tapi sah. Karena darurat itu termasuk ahkam syariah juga. Banyak lah, dan sekarang kehidupan kita ini lebih banyak di bawah hukum darurat. Ya, di bawah hukum darurat. Kalau hukum tidak darurat, semua hukum syar'i harus dilaksanakan. Orang zina harus dijilid, kalau muhsan dirajam. Di Indonesia tidak bisa. Nah, ini. Jadi seperti itu. Terus tentang masalah orang kafir, orang tinggal sholat. Kalimat sumpah dalam surat Al-Quran. Oh, sumpah. Di dalam Al-Quran banyak sumpah. Pertanda itu sesuatu yang penting. Kenapa Allah sumpah? Wal-laili, wan-nahari, wat-tini. Itu kalau kita gali, itu mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan sebagai percontohan-percontohan dalam sebuah kehidupan. Makanya dibuat sumpah oleh Allah. Dan di dalam Al-Quran bukan hanya sumpah, sesuatu yang kita menganggap rendah, Allah pun menyebut dalam Al-Quran. Misalnya kalimat ba'udah. Ba'udah itu kan merutu. Ya, nyamuk yang kecil itu. Ada. Al-Quran menyebut. Ba'udatan fama fauqaha dan seterusnya. Ini orang, loh kenapa Quran yang dianggap kita suci kok nyebut ba'udah? Loh, ba'udah ini kalau kita amati, kita analisa, siapa yang mampu menciptakan binatang sekecil itu tapi punya kelengkapan ciptaan? Kalau dia ngentup kulit gajah tembus, padahal entupnya itu begitu lemah ya. Lemah sekali, mudah dipatahkan. Tapi menggigit kulit kita, kulit gajah pun bisa tembus. Dan belalai yang ngentup itu kecil, tapi ada lubangnya. Seperti apa loh? Sekecil apa lubang itu? Nah, ini innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi sumpah-sumpah itu artinya agar kita itu menggali apa yang dipakai sumpah Allah, akan kita temukan ilmu yang luar biasa di situ. Karena Allah memperhatikan dengan sumpahnya seperti itu. Jadi kenapanya yaitu semua itu agar kita bisa mengambil ibarat. Yang ketiga, masalah orang kafir, orang yang tarikus shalah. Adakah harapan dia mendapat syafaat?
selama dia ada keimanan, ya, selama dalam hatinya ada keimanan, sekecil apapun ada harapan. Ya, keimanan. Kecuali kalau dia sudah mengkufurinya. Nah, itulah ya. Jadi tinggal sholat dan mengkufuri. Karena di dalam ahli sunnah jamaah, perbuatan dosa besar pun tidak sampai kafir gitu. Tapi kalau sudah mengkufuri, ngangasi, ya kafir. Tidak ada harapan dia mendapat syafaat. Jadi orang yang tinggal sholat itu macam-macam. Ada yang tinggal sholat karena malas, karena percaya tapi masih segan lah. Yang begini-begini ini masih ada harapan lah. Selama tidak mengkufuri, mengangasi kewajiban. Kalau dia mengkufuri kewajiban, tapi syariat tetap melakukan peraturannya, nidhamiyahnya, ketertibannya, orangnya begitu harus ditekan, perintah, dipanggil, suruh tobat dan sebagainya. Itu kalau di negara Islam bisa dihukum penggal kalau sampai tinggal sholat dengan sengaja, apalagi mengkufuri hukum sholat. Tapi selama dia tidak mengkufuri, hatinya masih ada iman sekecil apapun, pada akhirnya nanti masuk surga. Tapi entah berapa lamanya dia di neraka, berapa lamanya dia di neraka. Dan juga punya harapan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, begitu. Mengkufur itu kan artinya ngangasi, mengingkari. Ya. Mengingkari ya dalam hati, ingkar, artinya mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu tidak wajib, itu dalam hatinya. Tapi kalau perkataannya mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, ini juga bisa kufur juga, disebut murtad. Karena kewajiban sholat itu sudah qat'i, mujma' alaih, sesuatu yang mujma' alaih tidak boleh diingkari. Kalau lesan mengucapkan berarti itu sebagai takbir, ungkapan dari hati. Kecuali mengucapkan itu dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam ikhtiar tiba-tiba ngomong, ya fikih kan ambil dohirnya. Dohirnya begitu ya dihukumi kafir. Tapi asal kufuran itu ya dari hati. Umpama tidak mengucapkan tapi hatinya kufur, ya sudah kufur. Hatinya mengkufuri, tidak mempercayai kewajiban sholat, otomatis kufur. Jadi kufur itu ada qauli, ada fi'li, ya, ada qalbi. Ya. Pun cekap. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah توزن لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع
فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسيسون والحمد لله في البدء والكرم اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالفلج وظلام الليل له سرد حتى يغشاه أبو السرد نحن بالله عزنا حبيب المقرب بهما عز نصرنا لا بجاه ومنزل كل من رمز لنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.